Hai, saya Ahmadin Hafiz Yusufi. Video ini merupakan devlog game development untuk skripsi saya yang berjudul Perancangan Video Game Edukasi Pemrograman Dasar dengan Metode Game Development Lifecycle menggunakan Unity. Devlog yang saya buat ini memang seperti tutorial pembuatan aplikasi. Namun, saya tidak akan menjelaskan basic-basic dari apa yang saya buat karena tujuannya yaitu melaporkan progres dari skripsi saya. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pembuatan player dan player controller untuk menggerakkan player menggunakan input keyboard. Pembuatan player diawali dengan membuat game objek kosong yang dinamai player pada window hierarki. Pada objek player, tambahkan komponen sprite renderer untuk representasi karakter dari player dalam 2D. Di sini, saya memilih sprite player idle yang sudah saya siapkan pada fase praproduksi. Pada objek player, tambahkan komponen box collider 2D, lalu atur collider agar sesuai dengan lebar dan tinggi player. Pada objek player, tambahkan komponen rigid body 2D dan ubah collision detection menjadi continuous dan checklist freeze rotation Z. Terakhir, buat 2D objek square dan ubah panjangnya untuk dijadikan ground. Beri komponen box collider 2D pada objek ground. Objek player sudah jadi, maka selanjutnya saya akan membuat player controller. Untuk membuat player controller, pertama, buat folder script pada window project sebagai folder penyimpanan script atau kode-kode yang dibuat ke depannya. Lalu, buat script dengan nama player controller, lalu tambahkan ke objek player sebagai komponen. Untuk membuat player bergerak secara horizontal, kita akan menggunakan velocity yang ada di rigid body 2D. Untuk itu, pertama, kita membuat variabel private rigid body 2D RB untuk rigid body. Lalu, buat variabel serialize field private float x velocity untuk mengatur kelajuan horizontal movement di editor. Lalu, buat variabel private float horizontal input untuk referensi dari fungsi input yang nanti dibuat. Pada metode start, buat referensi rigid body 2D dengan variabel RB agar rigid body 2D dapat digunakan pada script sebagai berikut. Pada metode update, buat referensi input horizontal player dengan cara input horizontal sama dengan input getAxis raw horizontal. Lalu, kita bisa menggunakan velocity dengan cara rb.velocity sama dengan new vector 2 input horizontal dikalikan x velocity, rb velocity y. Untuk membuat player melompat,
Kita akan menggunakan velocity yang ada di rigid body 2D. Akan tetapi, input yang dipakai yaitu get button down agar lompat hanya terjadi sekali dalam satu tekan tombol. Untuk itu, buat variabel serialized field private float jump force sebagai kekuatan melompat yang bisa diatur di editor. Pada metode update, buat kondisi if input get button down space. Hal itu dilakukan untuk membuat boolean input ketika tombol ditekan ke bawah. Lalu, di dalamnya buat RB velocity new vector to RB velocity x jump force. Tambahkan jump force menjadi 10 dan atur gravity scale menjadi 3 atau lebih tinggi, tergantung pemakaian. Dapat dilihat bahwa player akan melompat terus-menerus jika tombol spasi ditekan berulang-ulang, dan hal ini tidak diinginkan. Oleh karenanya, dibutuhkan deteksi tanah agar player hanya bisa melompat ketika pernah menyentuh tanah dengan cara menggunakan metode fisik 2D. Buat variabel private ball is grounded untuk mengetahui apakah player berada di tanah. Selanjutnya, buat variabel serialized field private transform ground check, serialized field layer mask ground layer, dan serialized field private float radius ground check untuk dipakai pada Physics 2D. Pada metode update, reference Physics 2D pada variabel is grounded dengan cara is grounded sama dengan Physics 2D overlap circle, ground check, ground layer, radius ground check. Lalu pada kondisi if input get button jump, buat kondisi if is grounded dan di dalamnya pindahkan new vector to yang tadi dibuat. Sekarang pada editor, kita buat game object kosong sebagai child dari player dengan nama ground check. Kita atur posisi ground check sehingga dia berada di bawah kaki player. Setelah itu, kembali ke objek player dan kita kaitkan ground check pada transform ground check. Pada ground layer, kita ubah layer yang dipakai sebagai layer ground. Kita ubah layer object square menjadi ground. Terakhir, kita atur radius ground check menjadi 0,2. Sekarang, player hanya bisa melompat sekali ketika telah menyentuh tanah, dan di udara tidak bisa melompat sama sekali. Untuk membuat double jump, pertama, buat variabel boolean can double jump untuk mengecek apakah player bisa melakukan double jump.
Selanjutnya, pada metode update, buat kondisi is grounded dan di dalamnya can double jump sama dengan true. Lalu, pada kondisi untuk melompat, buat kondisi if can double jump, yang di dalamnya itu new vector 2 RB velocity x jump force, dan can double jump sama dengan false. Hal ini dilakukan agar setelah double jump terjadi, player tidak bisa melakukan kembali lompatan kecuali harus menyentuh tanah. Kita kembali ke editor, kita jalankan. Sekarang player bisa melakukan double jump. Dokumen skripsi saya dapat dilihat pada link di bawah. Saat ini saya sedang mengerjakan bagian 4.2.2 yaitu prototyping. Untuk penjelasan mengenai skripsi saya bisa dilihat di video lainnya pada bagian akhir. Terima kasih telah menyisakan waktu teman-teman. See you next time.